apa nih? Kayak bagian tubuh. Ini merah delima. Kocaknya ini pecah teman-teman. Terus ada baterainya nih, lihat nih. Oh, ada baterainya. Jimat semar. Gunanya rata-rata kalau semar ya buat kewibawaan. Kalau ini asli nih. Suntik asli ini ada pamornya. Pengasian ini. Nih, ada tulisannya nih. Pengasian. Nih, ini. Oh, baunya dari sini ternyata. Ya. Bau. Ih, apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nggak lagi dagang jimat ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini banyak sekali macam-macam jimat dan pegangan yang ada di hadapan saya. Ini semua hasil serahan dari pasien yang ada di event ruqyah massal. Tepatnya ketika kita meruqyah di salah satu masjid di Banjarnegara. Namanya Masjid Al-Munawwarah. Nih macam-macam nih saya dapat bingkisan dari para pasien yang mereka sukarela berhijrah, pengen taubat dari barang-barang cekelan-cekelan yang semacam ini. Jimat-jimat yang semacam ini. Ya. Subhanallah, ada taring. Kayak ini nih gigi apa ya? Gigi ini. Kalau kuku kayaknya agak panjang, ini gigi. Ini. Kalau anak-anak generasi 90-an seumuran saya barangkali dulu tahu film Shaman King, ada namanya Yoh Asakura. Itu dia kan pakai kalung kayak gini bentuknya ya. Cuma lebih panjang dikit ditaruh di sini. Di lehernya buat kalung. Nah, ini untuk apa kegunaannya? Wallahu a'lam bishawab. Biasanya kalau dari bekas-bekas tubuh hewan buas, entah ini taring apa juga saya nggak tahu, taring betulan atau bukan juga nggak tahu. Ya ini biasanya buat ilmu-ilmu kejadukan. Biar kalau gelut itu menangan, kalau berantem itu menangan gitu ya. Ya, barangkali yang punya kayak beginian, coba tanding di UFC ngelawan murid-muridnya Habib Nurmagomedov, barangkali menang ya. Coba. Saya katakan ya, ini hanya alat-alat sugesti saja. Sebenarnya tidak ada imbas apapun, tapi setan bisa mengikuti benda-benda yang dipercaya punya tuah-tuah. Nanti akan kita bahas di akhir penjelasan ini ya. Ini kita spill dulu nih. Taring hewan, nggak tahu apa, mungkin harimau mungkin ya. Itu tadi, kegunaannya bisa buat kewibawaan, bisa buat tarung jalanan. Kemudian nih di sini kalau teman-teman lihat ada kulit. Nah, kulit apa juga kayaknya sini kulit rusa ya. Rusa apa kambing? Nggak tahu ya, nggak bisa dipastikan juga. Yang jelas kalau nggak rusa ya kambing. Terus buat apa ini? Wallahu a'lam. Karena benda-benda kayak gini tergantung dukunnya. Ada sih memang rumusannya, kaidah-kaidahnya. Tetapi sekali lagi itu bukan rumusan baku. Kalau dukunnya dibisiki setan, ambil kulit menjangan, buat pelet misalnya, buat asihan. Ini dia akan mengambil kulit menjangan dalam rangka untuk ilmu asihan. Kalau buat penglaris, ya buat penglaris. Buat perang misalnya, ini buat perang, ini tergantung. Seperti yang difirmankan Allah di Quran, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Para tukang sihir itu hanya mengikuti apa yang diejakan oleh setan, yang dibacakan oleh setan. Ibaratnya seorang guru yang sedang membimbing muridnya yang baru belajar membaca. Ya. In, ya, ini,
BU, bu, KU, ku, buku. Nah, jadi sama dukun-dukun juga kayak gitu. Mengikuti apa yang didiktekan oleh setan, cari benda-benda ini. Ya, taring harimau misalnya, taring serigala, kuku elang, atau kulit menjangan untuk tujuan-tujuan duniawi yang rendah. Ini kita bedah yang pure jimatan dulu ya. Ini minyak. Minyak tapi ada isinya. Baunya saffron sebenarnya. Isinya saya kurang tahu teman-teman. Karena melengkung kayak begini-gini. Ini biasanya cuma buat sarana saja, sarana-sarana ritual ini. Bukan untuk bukan jimat intinya. Misalnya ya, biasanya ini kayak gini, minyak nanti disuruh diolesin ke pusaka. Nah, nanti diolesin atau diolesinya ke ini ke apa? Raja-rajahannya diolesin. Jadi bukan untuk apa? Bukan untuk jimat khususnya. Bukan sebagai jimat utama. Dan bisa juga kalau misal tujuannya untuk asihan, ya dia pakai sendiri. Nanti kalau ketemu sama orang yang disukai, langsung tiba-tiba langsung orangnya itu seperti terhipnotis. Terus ini ada bambu. Bukan bambu petuk juga, karena nggak ada petukannya. Bambu apa saya nggak tahu juga ini apa. Ya, bambu untuk apa ini? Wallahu a'lam. Buat mukul kentongan juga bisa. Ya. Ini ya. Terus di sini ada ini apa saya nggak tahu nih. Mirip kujang tapi juga bukan kujang ya. Entah deh apaan ini kayak. Mungkin tadinya mau bikin replika kujang terus gagal. Akhirnya bilang ke dukun, dukun jual lah ke pelangganmu ini mustika. Dari mana misalnya gitu. Ya, ini nggak tahu apaan. Memang ada ukiran nama Allah di sini nih. Sengaja mungkin diukir. Ya Allah, ada aja. Dari pasien juga tidak menjelaskan ini untuk apanya mereka tidak menjelaskan. Ini ada kunai shinobi dari Konoha. Tombak ya teman-teman, tombak. Ya jelas bahaya juga karena runcing. Cuma kok ada lukisan kembangnya. Nggak dijelaskan juga ini untuk apa. Biasanya ya buat sarana-sarana ritual ya, karena di sini juga digubet pakai kain mori putih ini. Kain mori warnanya putih. Ya. Kita spill lagi. Nah, ini kayaknya oh bukan, ini ada lagi berarti nih. Wah. Ini jimat Semar. Memang sih nggak semar banget ya. Coba nih. Gini ya. Nah. Kayak gini aja deh biar kelihatan ya. Gunanya rata-rata kalau semar ya buat kewibawaan. Biar dipercaya sama atasan, dipercaya sama orang-orang. Jadi orang bijak. Buat asihan juga bisa, seringnya buat kayak gituan. Sebenarnya kalau mau buat bijak ya nggak pakai cara-cara gini ya. Sekali lagi ini sepertinya cuma buat alat untuk menaikkan kepercayaan diri dari orang tersebut. Sayangnya caranya keliru. Dalam Islam, cara kayak begini tidak dibenarkan. Ya. Ini ya, jimat-jimat kayak gini saya rasa semua orang sepakat ya. Buat apa coba? Yang khilaf itu nanti yang ini nih, yang tulisan-tulisan Arab ini nanti. Ya. Nah, ini kayak gini nanti. Ini tadi saya juga sempat spill sedikit. Ini keris
Ini maaf, ini replika keris, bukan keris asli. Kalau keris asli ya nggak dari kuningan, dia dari besi. Perlu saya tunjukkan keris asli? Nggak usah lah ya. Saya punya keris yang asli, saya pun koleksi keris, tapi bukan buat jimat. Demi Allah bukan buat jimat. Karena saya memang suka filosofinya, kemudian seninya, dan keris juga bisa buat invest. Ya, apalagi kalau orang luar negeri melirik, wah itu di luar negeri mahal itu. Serius. Satu keris yang asli itu seharga iPhone 17 Pro Max lah. Tahun 2000 berapa sekarang? 26 ya. Barangkali video ini nanti ditonton 5 tahun mendatang kan 17 Pro Max udah ketinggalan. Tapi kalau untuk tahun ini ya seharga dengan itu. Bahkan ada yang lebih mahal kalau memang kualitasnya bagus. Nah kalau ini bukan keris, replika. Ini dari kuningan, ini ada ukiran-ukirannya juga ini. Oh bukan ding, ukiran tapi nggak rapi. Terus ini kan biasanya naga ya. Tapi tak lihat mukanya bukan muka naga. Muka barong. Kayak singa gitu. Ini nggak sesuai pakem lah. Noknya 15. Ya kalau replika-replika kayak gini memang biasanya digunakan oleh para dukun dalam rangka dijajakan ke pelanggannya, ke kliennya. Tujuannya ya macam-macam sesuai apa yang diomongin dia gitu. Walau sebenarnya ya layan fa walayatur. Nggak akan beri manfaat sedikit pun, juga tidak menimbulkan madorot. Ya, hanya dipercaya kalau ini nanti megang ini rezekinya ngalir karena ini naga ya. Ini kan ini ada sisiknya nih. Mungkin mau ngikutin keris Nogorojo atau Nogososro. Ya. Biasanya kalau kayak gini buat keris-keris raja yang punya jabatan, punya karir di pemerintahan. Tapi ini bukan keris masalahnya itu, cuma replika. Nah, saya waktu itu nggak sempat nanya. Biasanya kalau pasiennya kami wawancarai di studio, pasti kan ada wawancara ya. Harganya berapa, kegunaannya buat apa. Tapi karena rukyah massal, jadi mereka hanya sekedar memberikan begitu saja. Ini ya, ini yang mirip-mirip pusaka lagi. Ini cundrik. Kalau ini asli nih. Cundrik asli ini ada pamornya. Saya kurang tahu ini dari era kapan, saya nggak tahu ini. Barangkali ada teman-teman perkerisan tahu, bisa komen ya. Ini udah nggak terawat soalnya. Ini dapur apa ya? Nggak tahu ya. Ini yang soal pusaka-pusaka nih, yang keris-keris. Ini ada juga nih, kecil banget. Tapi cuma warangkanya aja. Digubet. Hah? Isinya mana? Oh iya, ini isi. Enggak, bukan. Bukan ini isinya. Ini ada sendiri tuh. Ini ada sendiri tuh. Jadi, sarungnya. Ada tulisannya juga nih. Sorry. Tulisannya kayak tulisan Arab tapi juga bukan. Nggak tahu apa, mungkin ukiran-ukiran biasa saja. Ya. Ini sebenarnya yang jual di pasar banyak loh ini kayak gini. Ini cuma warangkanya saja, cuma sarungnya dikubet pakai tali. Nah ini juga minyak, cuma udah habis. Minyak 1000 bunga, lah ini buat sarana ritual nih biasanya. Ini nggak tahu apa, tali Roma apa ya? Kalau memang betul ini tali Roma, biasanya buat pelet. Buat asihan tingkat tinggi nih. Nah, wallahu a'lam apa yang jelas ini jimat tuh buat. Ini jimat tuh ya.
Oh, isinya agak keras. Hah? Kawat ya. Makanya buat mengikat cinta seseorang, mengikat hawa nafsu kan cinta ya. Lebih kenceng lebih kawat, terus warnanya merah. Kenapa kok merah? Karena merah adalah warna dari nafsu seksual seseorang, nafsu syahwat seseorang. Itu lambangnya merah. Makanya dalam jenis-jenis santet sendiri kan santet merah itu buat asihan, buat pelet. Ini ada warna-warnanya. Kadang ada yang diwarnai biru juga, ada yang diwarnai kuning, macam-macam ya. Oke, kayaknya udah. Oh, ini ada tasbih. Ya, mungkin buat wiridan. Terus ini apa nih? Oh, ini tuh gelang beli di Arab. Oh, ada namanya, jangan kita sebutnya. Al-Hajj Al-Indonesi. Haji Indonesia tahun 1429 Hijriah tahun 2008. Ada paspor ini gelang haji ini, bukan jimat. Ini gelang haji, teman-teman. Ke bawah mungkin ya. Ya ini keluarganya Bapak Tit ya. Ini ada nomor paspornya juga. Kloter 70. Ini bukan jimat ya, ini gelang haji. Nah, disimpan aja. Nah, ini cemeti Amar Rasuli mungkin punya sembara. Nah, ini bentuknya apa ya? Apa nih? Ular. Ini ular memang nih, bawahnya ular. Mungkin ini naganya Angling Dharma. Naganya Angling Dharma. Wallahu alam ini buat apa? Mungkin buat mengait rezeki kan kayak gini ya. Ada kailnya. Mungkin kepercayaan mereka seperti itu. Kalau kita ya nggak boleh percaya. Yang namanya rezeki itu semua yang ngatur Gusti Allah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memperbagus atau menjaga kualitas dari mencari rezeki dengan cara yang halal dan thayyib. Nah, ini halal nggak kira-kira? Nggak halal ya. Karena sama saja menggantungkan rezeki kepada selain Allah. Kan itu cuma sarana yang benar, yang baik aja banyak. Zaman sekarang zamannya canggih ya, udah ada AI, udah ada media sosial. Bisa pakai media sosial. Jualan di akun apa TikTok misalnya atau di mana gitu. Promosi daripada pakai ginian ya. Nanti yang ada malah yang datang jin. Iya, janganlah. Nah, ada lagi. Ini yang dibungkus-bungkus juga jimat, keris, kujang, ding. Nah, ini kujang. Nah, tentu bukan kujang betulan. Jimatan, ini jimat. Ini memang yang jual di pasar banyak ya, tapi kalau sudah dirituali, dibacakan mantra-mantra tertentu, itu akan mengundang energi-energi negatif, setan. Nah, ini makanannya. Minyak-minyak ini buat syaratnya ini. Hitam. Oh, minyak ini, minyak misik ini. Bel. Bau. Baunya nyengat. Khas bau jimat. Bau jimat kok semua sama di mana-mana. Nih, kujang ini apa nih? Kalau ini kayaknya dulu bekas ritual ya. Ada daun apa nih? Kembang telon sih kayaknya ini, soalnya ada kenanga, ada kantil gading. Barangkali ada mawarnya juga. Ini tanaman yang dulu pernah dijadikan sarana. Ini nih nggak tahu apaan. Bentuknya kayak apaan nih? Kayak bagian tubuh. Apa ini ya? Kira-kira ini apa? Lihat sih. Kayak cumi. Kayak cumi. Oh, lihat tuh. Kayak daging cumi segar kan?
nggak tahu ya apaan ini. Ya sekali lagi saya katakan, mereka hanya mengikuti apa yang didiktekan setan di dalam pikirannya. Waktu itu kami ada pasien dari Sumatera, itu malah isinya itu belalang. Bangkai belalang, gede belalangnya. Belalang coklat itu, belalang kayu. Dimasukin ke botol kayak beginian. Cuma agak panjang botolnya. Aduh, tembus. Bocor. Bau, teman-teman. Kok baunya nggak enak ya? Ntar ya, saya cuci dulu. Bok najis. Ya, jadi macam-macam ya fungsi-fungsinya. Jadi saya cuci dulu ya, teman-teman. Terus mestinya saya pakai sarung tangan itu, medis. Ada nggak? Lupa saya. Nah, ini untuk teman-teman yang ada di rumah, barangkali mau unboxing hal-hal kayak begini, baiknya sih pakai sarung tangan. Itu nasihat dari guru saya juga seperti itu ya. Karena minyak-minyak kayak gini baunya bikin pusing. Nah, wis kelihatan profesional ya. Ini tadi ya. Apa mau kita buka? Buka aja kali ya. Bismillah. Nanti susah juga nih, harus di. Aku penasaran loh dalamnya apa ini. Kayak cumi. Bau soalnya. Kayak ini nih, kayak air pengawet itu loh. Jadi kalau teman-teman pernah ke laboratorium, nah kan biasanya ada penelitian loh kalau pelajaran biologi. Nah ini baunya mirip kayak gitu nih. Kayak buat ngawetin. Kayaknya gue dari pendel ya mas. Bisa dibuka nggak? Oke, sambil nunggu ya. Sambil nunggu kita lihat, ini juga batu-batuan. Batu biasa sebenarnya. Kayak dibentuk dengan bentuk-bentuk tertentu. Ini kalau dalam bahasan hadis namanya wada'ah. Itu jimat-jimat yang pakai batu. Kalau ini kayu, entah kayu apa. Ini nggak tahu apaan. Nah ini nih. Ini nggak tahu apa, biru-biru, kaca. Saya kira menyan, ternyata bukan. Baunya. Ini tinggal warnanya. Bismillah. Apa ini teman-teman? Coba bismillah. Bismillah. Wih. Ya. Bau. Ih, apa ini? Bunga. Bunga kantil. Bunga kantil, teman-teman. Bunga tuh. Baunya. Bunga nih. Saya kira cumi, ternyata bunga. Kantil. Apa kalau bahasanya? Kemantil-mantil. Pokoknya kalau nggak salah kemantil-mantil. Soalnya bahasa Banyumasan tuh kantil ben pada ngintil. Ngintil itu artinya ngikutin. Ben pada ngikut. Ya, biasanya ini buat asihan, kewibawaan. Ini rata-rata orang kedukun kan gitu. Biar dapat kepercayaan, kewibawaan, karisma, kemudian dapat apa? Cinta dari orang yang dia sukai. Entah itu istri orang atau suami orang. Wah, pakai kayak gini biasanya. Bau ya, la ilaha illallah. Udah berapa kali saya ngomong bau. Bau banget teman-teman. Aduh, kalau teman-teman di sini mungkin mual. Reaksi nanti. Serius. Baunya tuh nggak enak. Kayak gimana ya saya deskripsikan baunya. Kita lihat lagi. Gas.
Ini ada apel jin. Ya, ini sih biasanya buat ritual-ritual apa jenengannya? Pemanggilan jin. Kemudian ada sebuah kitab yang saya nggak usah sebutin langsung nama kitabnya ya. Kitab itu mengajarkan cara untuk mengundang teman dari jin, ya kemudian supaya kita bisa nyuruh-nyuruh jin tersebut, maka pakai apa? Apel jin. Nah ini salah satu bentukannya nih. Pakai akrilik. Kemudian ini ada tulisannya nih. Tufahul jin. Tufahul jin, apel jin. Ya, buat ritual lah, intinya buat ritual. Entah mungkin supaya jinnya ngelihat, oh ada apel, datang. Ini minyak-minyakan lagi, poni basalwa. Sebenarnya kalau minyak poni basalwa lebih apa? Lebih beraneka ragam warnanya. Ada yang merah, hijau, biru, kuning. Oh, ini ada tulisannya, Ding. Bukhur apa nih? Romas Naki. Romas Naki apa Rumas Naki atau apa bacanya? Nggak tahu. Bukhur Romas Naki. Bukhur itu artinya dupa. Ya ini minyak sih. Terus ada rerajahannya, ada tolasim, ada wafaknya juga ini. Lihat. Kalau yang semacam ini biasanya buat perlindungan. Si dukun bilang ini buat perlindungan, buat melindungi rumah dari energi negatif. Ya kalau di Islam nggak pakai cara beginian ya, tidak pakai cara yang beginian. Nah, ini akik. Wallahu a'lam ini akik buat apa ya? Karena akik pada dasarnya bukan untuk jimat juga sih, bukan, kecuali memang dia dapat dari seorang paranormal, diklaim katanya ada khodamnya, ya akhirnya jadi benda yang bikin orang itu bisa kejebak ke dalam ranah kesyirikan. Ya walaupun pakai jimat itu syirik kecil, tapi jangan diremehkan. Ini cincin ada tulisan lafadz Allah. Kayaknya juga beli di Saudi ini deh. Ini cuma apa? Aksesoris. Kadang-kadang orang-orang itu kan ini ya nggak tahu, si ahli waris itu nggak tahu ini benda buat jimat apa bukan, sehingga semuanya dibawa, termasuk gelang haji aja dibawa. Ya, ini ada lafadz Allahnya. Terus ini nih, ini merah delima, kocaknya ini pecah teman-teman. Terus ada baterainya nih, lihat nih, kelihatan nggak? Masih boleh? Lihat. Tuh ada baterainya tuh. Ini pecah, kelihatan ada baterainya. Mungkin dulu ini bayarnya jutaan barangkali. Karena diklaim ini merah delima asli, bisa nyala di dalam air. Qadarullah pecah. Oh ada baterainya. Kelihatan nggak? Kita. Nah ini sih bukan jimat, ini mainan dukun. Ya, kelihatan plastik juga tuh kan, bukan kayak batu. Oke, ada lagi yang belum kita bahas. Ini dia. Sekarang kita masuk ke dunia perajahan. Ini sabuk. Isinya macam-macam, tulisannya macam-macam. Dan bukan dari ayat Quran. Memang satu tok nih, tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama surat Fatihah. Ayat 31 surat Naml. Tapi selebihnya macam-macam. Dan enggak jelas apa tulisannya. Enggak sesuai kaidah khot. Nah, ini sabuk-sabuk. Ya, kalau sabuk-sabuk ya pasti buat kekebalan, pokoknya buat pertarungan mah. Ini ada tulisan qanaah. Terus
aqsamallahu laka takun aghna qanaatun. Nah, ini tulisannya kayak gini. Pokoknya ini nggak usah kita bedah, yang teman-teman udah tahu ini sama aja kayak yang lainnya. Nggak ada ayat Qur'annya juga. Ini juga banyak tilasmun, ini simbol-simbol sihir, jelas sekali ini sudah. Sana. Kelihatan nggak? Ini nggak jelas artinya apa ini. Tilasmun, ya. Kalau soal wafak banyak polemik, banyak perdebatan ini itu. Tapi tilasmun, semua ulama sepakat ini hukumnya haram karena ini ilmu sihir. Dalam Ihya Ulumuddin, ya, Imam Ghazali mengatakan bahwa ilmu ini termasuk ilmu yang madmum, yang tercela. Karena ilmu sihir. Ini apa lagi? Ada yang diikat. Kita perlihatkan, teman-teman. Oke. Set. Gambar singkong. Ini buat apa? Tak kira apa ya, diikat pakai benang merah. Udah kayaknya sangat mendramatisir. Dibuka gambar singkong. Kocak. Ini makanya yang nggak usah ke dukun. Jenengan dikasih kayak ginian, suruh bayar mahal. Akidah tergadaikan, eman-eman. Sayang. Ini juga huruf-huruf muqatta'ah yang terputus-putus. Nah, ini ada sholawatnya kalau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bihamdi la ilaha lahu Muhammadun huwa ilah. Ya abati inni ro'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ro'aituhum li sajidin. Tapi kok tulisannya kayak gini? Ini tulisannya banyak yang dikorupsi. Ini surat Yusuf ini. Surat Yusuf. Ini dari sini nih. Tapi kok bihamdillah ilah. Ini saya agak janggal di kalimat ini nih. Dengan pujian tidak ada Tuhan baginya. Lau itu andai atau jikalau. Muhammad huwa ilah, jikalau Muhammad adalah Tuhan. Bener nggak kayak gini? Soalnya ini ilah tulisannya, baca aja sendiri tuh. Nah, itu kan lam alif atau la ala a. Coba buka Quran, Mas. Surat Yusuf, Mas. Qala Yusufu li abihi ya abati inni ro'aitu ahada asyara kabaw wasyamsa wal qamara ro'aituhum li. Iya. Ini asyamsa nulisnya kayak kies, nggak belajar imla pokoknya ini dukun. Nah, saya nggak tahu ini apa nih tulisannya. Subhat banget ini. Tapi yang jelas ini nih, lau Muhammad huwa ilah. Itu jelas ilah ini. Depannya saya agak iskal, agak janggal. La alaka atau apa itu, nggak tahu. Yang bihamdi itu. Tapi coba kita lihat di sini nih. Lau Muhammadun huwa ilah. Ilah, inilah dua ini nih. Ini nih dari sini. Lau Muhammad huwa ilah. Kan ibaratnya kita terjemahkan seandainya saja Muhammad adalah ilah, Tuhan. Apa maksudnya? Ya, nggak jelas. Terus disambung ayat keempat surat Yusuf, ya abati inni ro'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa. Shinnya juga titik tiganya nggak ada. Ro'aituhum juga ini dikorupsi, ini nggak ada. Nih hurufnya lihat. Ini kan harusnya ini hamzah, ada roknya di sini nggak ada roknya.
Ra'aituhum li sajidin. Oke, ini. Ini memang ayat Quran. Tapi nggak lengkap, kecampur-campur juga dengan kalimat yang nggak jelas maknanya apa. Kemudian ini nih, alif, 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 to, terus macam-macam. Ra'aituhum li sajid. Oh, ini buat pengasihan ya. Biasanya kalau ada surat Yusuf, biasanya itu buat pengasihan. Biar seluruh kata-katanya itu bikin lawan bicaranya langsung tunduk. Baru lihat wajahnya sudah gemetar, udah langsung terpikat, terpesona. Ya ini cuma saya agak iskal, agak janggal. Ini kalimat la alaka lahu lau Muhammadun huwa ilah ilah. Ilah ilah ya abati. Ini subhat ya, subhat banget. Ya. Nanti ini saya perlu tanyakan dan diskusikan ke teman-teman yang sesama santri ya. Kecil, kok ada tulisan kecil ya ini? Maksudnya apa ya? Terus di sini ada wafak. Ini wafak. Wafak muasyar. Jadi persepuluhan ini ya. Ada kolomnya ada 10-10. Ya jelas buat orang tersebut itu punya daya tarik dan asihan yang tinggi. Ini otak-atik gatoknya begini. Otak-atik gatoknya gini. Dia bisa mempengaruhi rongga-rongga yang ada di tubuh manusia. Kita lihat mata ada 2 ya. Mata 2, telinga 2, mulut 1, hidung 2 bolongan. Dengan 2 bolongan. Terus habis itu, maaf kemaluan, anus. Satu lagi pusar. Kalau pusar bukan rongga yang bisa masuk, ya, tapi di situ biasanya menjadi salah satu titik juga, entah apa, masuk ke seluruh penjuru yang ada di tubuh orang atau gimana, wallahu a'lam. Nah ini ada nih, ini ada tujuannya teman-teman. Nah, apa yang saya bilang tadi, buat supaya orang-orang yang ada di hadapannya itu takluk sama dia. Di sini ditulis ini. Jadi ngawur banget ya. Ayat Qur'annya dijadikan mantra, tapi diubah. Ini bisa sampai kepada tahap kekufuran. Lihat nih. Ya. Jadi abatinya dihilangkan. Lihat. Ini surat Yusuf ayat keempat, ya abatinya dihilangkan. Kemudian dikatakan ya, ini cuma tersisa 1 alif. Ya, wahai bos toko, pengawas, cuma pengas di sini ya. WAS-nya enggak ada, tapi ini saya rasa ini pengawas ya. Wahai toko, bos toko, pengawas ya. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Parah banget ya. Ditambah-tambahi, ini loh realitanya di lapangan. Ini apa nih tulisannya? Pengasian ini. Nih ada tulisannya nih, malah jelas banget. Tadi nggak kebaca. Pengasian. Nih, ini. Ini. Nih. Pengasian. Ya nggak? Kecil, ada tulisan kecil ini. Ada aja. Ini jadi sarana ilmu sihir. Loh, kok Quran buat nyihir? Bukan Qurannya yang salah. Demi Allah, bukan Qurannya, manusianya yang kurang ajar. Ini sama saja istihza. Mempermainkan ayat-ayat Allah yang sangat agung. Parah. Nah, ini temennya ini. Sama. Ini. Oh, ada tulisan sajidinnya tuh. Ya kan? Sajidin, saya rasa juga ini surat Yusuf. Sama nih. Buat pengasihan juga.
Mungkin ini yang buat ditempel, ini buat di bawah-bawah. Ditaruh di sini, taruh di dompet. Bawahnya sholawat nariyah, ya Allah. Ini yang kadang-kadang malah bikin apa jenenge nama sholawatnya yang dianggap jelek. Nah, ini pakai ayat Quran coba gimana? Ayat Qurannya loh buat mantra. Nauzubillah min dzalik. Tobat betulan. Ya, yang bikin-bikin kayak gini, yang pernah pakai yang kayak beginian, tobat. Bisa-bisa Allah murka banget ini. Ayatnya yang agung dimodifikasi. Nanti tolong dia. Amit. Ini juga nih, ini dari Kuningan. Ini Asma Suryaniyah. Asma Suryani. Bahasa Suryani. Ada lagi nggak? Banyak teman-teman, ini hampir setipe-setipe semua. Kita lihat nih yang terakhir ya. Jembreng, Mas. Oh, baunya dari sini ternyata. Oh, hawi mau. Ini mantra pemanggilnya tak pernah ucap hello. Tak pernah ucap hello. Pergi kau melambai. Wah, hawi mau, hadirlah. Bus, langsung hadir nih kodamnya. Nah, ya biasalah ini buat kekebalan. Ala kulihal ini semuanya jangan ada yang kita pakai. Ya. Jangan pernah menggantungkan atau mengambil wasilah dari benda-benda yang kayak begini, teman-teman. Nah, ini juga ada golok, pedang. Ya, hampir semuanya sama lah ini juga. Oh, dirajah juga. Apa bedanya sama katana biasa, sama pedang biasa? Saya jadi ingat Tommy, Ranger putih di Mighty Morphin Power Ranger. Kan pedangnya kayak gini kan, gambar harimau. Ya. Tadi di awal kita mengatakan bahwa di akhir pembahasan ini kita akan mengkaji kenapa benda-benda yang semacam ini akhirnya diikuti oleh setan. Teman-teman tahu nggak tentang mustika? Asal-usulnya itu dari mana? Sejarahnya itu gimana? Barangkali teman-teman sudah hatam Quran, kemudian sudah membaca di juz 16 surat Toha, di kisahnya Samiri, ketika Nabi Musa alaihissalam menanyai apa maksud dan tujuan Samiri membikin patung anak sapi, apa yang dia ucapkan? Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabattu qabdatan min atharir rasul fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Kata Samiri itu. Qala basurtu bima lam yabsuru bihi. Aku melihat apa yang tidak mereka lihat. Faqabattu qabdatan min atharir rasul. Aku mengambil jejak dari bekas utusan. Maksudnya apa nih? Min athari rasul. Jadi Samir itu ngambil pasir bekas dari kudanya malaikat Jibril alaihissalam ketika Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Samir ini memang anak ajaib. Indigonya itu udah level tinggi. Bukan cuma lihat jin, tapi dia bahkan bisa melihat ke dimensi malaikat. Dia ngelihat Jibril. Akhirnya diambil itu jejaknya Jibril, kemudian dilemparkan itu ke patung anak sapi sehingga dia bisa bersuara. Demikianlah nafsuku membujukku, kata Samiri. Dari sinilah akhirnya para setan itu membuat makar. Anggapan Samiri, jejak-jejak malaikat itu akan mengundang keajaiban. Setan tahu itu. Mengajarkan kepada manusia-manusia yang kurang dalam ilmu akidahnya, ilmu tauhidnya,
membisikkan ke dalam hati mereka bahwa ada loh benda-benda khusus di alam ini yang punya kesaktian dan tuah-tuah tertentu. Itu bukan malaikat, itu bukan dari jejak malaikat. Setan yang membikin seakan-akan benda itu ajaib. Bukankah hal ini juga difirmankan Allah dalam surat Saba? Ketika malaikat disidang, yauma yahsyuruhum jami'a, thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ketika Allah himpun manusia jin, Allah himpun mereka semuanya, Allah berfirman kepada malaikat, apakah manusia-manusia ini yang dulu menyembah kamu? Malaikat ketakutan dan mengatakan, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin. Manusia-manusia itu menyembah jin ya Allah, bukan menyembah kami. Kebanyakan dari mereka itu mengimani jin. Ketika jin ngaku-ngaku malaikat, ngaku-ngaku bahwa ini benda-benda ini memiliki tuah dan daya kesaktian tertentu, kemudian membantu para teman-teman mereka dari kalangan paranormal atau dukun. Bukankah banyak juga manusia-manusia yang mempercayai dan mengimaninya? Kita selaku kaum muslimin, ya, saya mengucapkan ini hanya untuk saudara-saudariku sesama muslim, ya. Jauhi praktek-praktek perdukunan. Anda yang muslim masih jadi dukun, bertobatlah. Mumpung kita masih hidup. Kita hidup di dunia ini nggak lama, teman-teman. Paling belasan tahun, puluhan tahun. Jarang yang sampai ratusan tahun, kan? Jarang. Kita nggak lama hidup di dunia ini. Lebih lama kelak ketika kita sudah ada di alam kubur. Mau apa yang Anda jawab ketika ditanya mungkar nakir di alam kubur nanti? Ketika ada di dalam kandungan bumi. Man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka. Apa yang mau Anda jawab? Kalau Anda selama hidupnya masih diperhamba, masih menghamba kepada benda-benda semacam ini dan prasangka-prasangka yang tidak jelas asal-usulnya. Masih menghamba kepada setan-setan yang selama ini membimbing Anda. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita itu seperti yang Allah firmankan dalam surat A'raf. Mereka mengambil setan-setan itu sebagai wali, sebagai pelindung, ya, dan mereka menyangka bahwa diri mereka telah mendapatkan hidayah. Ingat, jimat-jimat semacam ini adalah syirik. Ya, hendaknya kita menjauhinya dan ayo kita mengambil wasilah dari perantaraan-perantaraan yang Allah bolehkan. Mau sembuh, ada obat, ada herbal, ada alternatif pengobatan komplementer, akupuntur, bekam. Mau laris dagangannya, ada media sosial, ya, affiliate barangkali. Kemudian perbanyak jaringan, network, jaringan kerja, mau berwibawa, pelajari public speaking, nggak perlu pakai yang kayak gini-gini. Dan yang terpenting bukan public speaking-nya, tapi akhlak, komitmen yang membersamai ilmu kita itu yang akan menjadikan kita itu berkarisma atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji wal ma'ab. Arsyadani Allah ayakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.